Alhamdulillah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda dan dirahmati Allah ya. Hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa buat yang baru bergabung nih. Temanya adalah rahasia membaca pikiran wanita. Wah, ini harus begitu kan, kita baca pikiran wanita kan harus begini di terawang ini. Ustaz Maulana izin ya. Ini bicara masalah tentang kepekaan wanita nih. Ya. Katanya wanita itu kepekaan itu lebih kuat dibandingkan laki-laki. Karena laki-laki ini katanya lebih sulit memahami daripada wanita memahami laki-laki. Nah, sebenarnya alasannya apa tuh Ustaz? Saya mau tanya, Apa tuh? guru TK banyakkan laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ayo udah, kita bahas ya. Oh iya coba. Izin Ustaz. Saya masih belum paham nih. Ya, tentu ya Allah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Allah menciptakan sosok wanita dengan memiliki kelebihan yang luar biasa. Ingat, laki-laki diberikan kelebihan lebih daripada wanita. Tapi ketahuilah, wanita memiliki keistimewaan karena wanita diberikan amanah kepercayaan yang luar biasa. Allah sendiri memberikan kepercayaan kepada wanita, yakni adanya rahim. Sekali lagi apa? Rahim. Rahim itu kasih sayang. Sifat rahimnya Allah dikasih kepada sosok wanita. Maka wanita ini Masya Allah kasih sayangnya lebih. Makanya kalau dikatakan, Ustadz benar enggak wanita itu kepekaannya lebih kuat daripada laki-laki. Dan sehingga laki-laki kadang-kala susah untuk memahami wanita karena pekanya itu. Yang pertama kembali lagi bahwa wanita diberikan rahim kasih sayang. Maka wanita itu lebih adem, lebih cepat mengerti. Yang tahu anak sakit itu ibunya. Bapaknya enggak. Karena kenapa? Anak itu pernah berada di rahimnya. Yang tahu perasaannya itulah wanita. Mohon maaf, aduh curhat lagi aku ini. Ibu saya waktu kakak saya kecelakaan, yang tahu perasaan itu adalah ibu saya. Saya berdua kayak udah meninggal itu. Kenapa bicara begitu? Iya udah meninggal. Benar udah meninggal. Jadi artinya kepekaan perasaan sosok wanita itu luar biasa. Apalagi kalau sudah masuk kategori namanya ibu. Ingat, wanita 4 sisi. Wanita itu 4 sisi. Maka wanita itu mendapatkan 4 bahagian. Yakni karena wanita itu kadang jadi anak, kadang jadi saudara, kadang jadi istri, kadang jadi ibu. Maka wanita itu mendapatkan 4 bahagian. Dari warisan dari bapaknya, dari nafkah dari suaminya, dari tanggung jawab dari saudara laki-lakinya. Dan yang keempat mendapatkan bakti dari anak laki-lakinya. Nah dalam hal ini mohon izin harus sampaikan mata wanita itu beda dengan mata laki-laki. Karena matanya wanita itu lebih lebar. Lebih lebar. Kalau laki-laki itu lebih panjang. Jadi laki-laki itu tidak bisa melihat ke sini. Tapi kalau wanita sambil masak-masak. Dia lihat, kamu ambil apa tuh di situ. Padahal dia melihat ke sana loh. Dia bisa lihat ke sana. Itu hebatnya wanita. Dan telinga wanita itu beda dengan telinga laki-laki. Karena telinga wanita mendengar dari dalam. Mendengar dari dalam. Kalau laki-laki mendengarnya dari luar. Maka kepekaan wanita itu lebih cepat karena dari dalam. Karena apa? Karena kasih sayang yang timbul di situ. Kalau laki-laki tanggung jawab, maka kalau pagar yang bunyi, laki-laki yang dengar. Bunyi itu pagar. Kenapa? Itu adalah pengawasan. Sementara wanita nangis anak, itu dia dulu bangun. Sementara suaminya masih ngorok. Kenapa? Karena kasih sayang yang timbul di situ. Sentuhan wanita lebih lembut daripada sentuhan laki-laki. Coba kalau wanita mengambil anaknya sedikit langsung tidur itu. Langsung tidur. Kenapa? Tangannya lembut, sayangnya lembut. Kalau bapaknya ngambil langsung nangis. Langsung nangis. Karena mohon maaf beda. Itulah hebatnya wanita. Lebih teliti wanita. Lebih perasa wanita. Lebih memahami wanita. Lebih mengerti wanita. Maka biasanya bendahara sekolah biasanya wanita. Sekretaris biasanya wanita. Karena dia telaten. Iya teliti benar. Itulah. Kalau laki nggak dicatat itu, ditinggal aja.
Iya kan? Di sekolah aja jarang nyatet dulu saya. Masya Allah. Jadi inget-inget waktu sekolah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tapi benar ya, ternyata wanita ini punya banyak keistimewaan yang mungkin kita sebagai laki-laki ini jarang sadar. Nah ini buat para jamaah Islam itu yang ada di rumah. Saya pernah dengar katanya apakah benar nih ya, jika laki-laki sudah berhasil membaca dan mengetahui isi pikiran wanita, maka nih wanita ini tersebutnya akan sulit untuk jauh dari laki-laki tersebut. Wah, apakah itu benar? Apakah itu hanya mitos? Coba kita tanya kepada ahlinya. Ustaz Anda izin menjelaskannya. Lagi-lagi wanita yang menjawab Iya, ya. iya, benar, Baik, benar. terima kasih Mas Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Shadaqallahul azim. Kenapa nih mengenai masalah wanita dan masalah pria dan akhirnya ketika seorang pria ini pandai dan sudah bisa membaca apa isi hati seorang wanita sehingga seorang wanita ini bukan hanya jatuh cinta tapi jatuh hati dan juga tidak mau jauh dari pria tersebut. Dan ini adalah semua yang diinginkan oleh para pria-pria, bahwasannya tidak ingin berjauhan dan bahkan ingin sekali wanitanya ini benar-benar mengharapkan dan tidak ditinggal. Artinya memang senantiasa bersama. Kenapa seperti itu? Rahasianya karena ketika seorang laki-laki sudah bisa memahami apa isi hati seorang wanita, nih seorang laki-laki biasanya lebih banyak memiliki sifat yang namanya empati. Kalau sekiranya seorang wanita diam, nggak berucap, tidak berkata, tapi biasanya nih mohon maaf biasanya dari kejauhan piring udah mulai taruhnya agak keras sedikit, prang. Atau nyaroknya keras apa jatuh itu? Iya, Perang mau pecah itu. perangnya volumenya volume 7. Oh berarti volume 7. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Maulana bahwasannya dan Ustadz Syam juga menyampaikan ini tanda-tandanya apa nih? Volume dari suara, volume piring itu bisa menentukan oh ternyata inilah sikap yang harus saya lakukan. Ini subhanallah karena memang jangan juga dipaksakan wahai seorang pria ketika seorang wanita tidak ingin mengungkapkan apa hatinya, apa rasanya ketika sudah dipaksa ayo ngomong. Ayo ngomong terkadang memang membungkam ini lisannya wanita. Kenapa? Mungkin husnuzonnya pertama tidak mau memberatkan suami. Kemudian yang kedua mencoba untuk menyelesaikan dirinya sendiri. Jadi itu husnuzon. Tapi kepekaan itu tadi yang disampaikan kita gunakan seorang pria bahwasannya kalau kita lebih memahami apa yang terjadi pada seorang wanita, insya Allah sifat empati pada seorang laki-laki akan meningkat. Kalau ada sifat empati pada seorang laki-laki, pada seorang suami kepada istrinya, maka yang akan dilakukan akan lebih berhati-hati dan sesuai dengan harapan istri. Meskipun istri tidak bicara. Jadi pernikahan itu sesungguhnya adalah belajar. Ya, jadi kalau ditanya belajar dalam pernikahan di usia berapa sih? Sepanjang pernikahan itu adalah belajar. Bukan hanya di tahun pertama, bukan hanya di tahun 10, bukan hanya di tahun yang ke-20, tapi sepanjang kita menikah. Sampai akhir hayat itu adalah proses belajar. Kenapa? Karena perbedaan, ada perubahan itu senantiasa terjadi. Jadi seorang suami coba sering juga dan mencoba lebih berkomunikasi dan memahami bagaimana apa karakter atau apa yang disukai oleh seorang istri. Dan seorang istri juga mohon maaf jangan mengambil kesempatan ini ya. Mentang-mentang seorang suaminya mohon maaf pandai dan meningkat empatinya sehingga akhirnya mudah ngambeknya, jangan. Ya akhirnya jadi gampang ngambek. Kenapa? Suami saya gampang kok, gampang memaafkan. Saya ngambek aja dikit, ntar dibeliin baju. Kasihan suaminya. Jadinya apa? Ketika suami istri insya Allah bisa saling memahami. Ada kalanya seorang istri yang lebih banyak mengalah. Tapi ada kalanya juga seorang suami yang lebih banyak mengalah. Insya Allah belajar dalam pernikahan. Insya Allah hal itu bukan saja dipahami oleh seorang suami. Memahami bagaimana karakter istri, bagaimana apa yang ada pada hatinya. Tapi seorang istri juga belajar. Belajar dan belajar untuk memahami apa yang terjadi pada suaminya. Bagaimana pekerjaannya, bagaimana bebannya, kemudian bagaimana apa yang ada dalam hatinya. Tidak bicara seorang suami tapi kita melihat ada seperti menahan atau sedang menjalankan beban yang begitu berat dalam pekerjaannya, itu juga diperlukan dalam seorang dalam karakter kehidupan seorang wanita. Jadi dalam hal ini bukan saja suami yang banyak ngalah, istri juga belajar, insya Allah rumah tangganya bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu kasih catatan dari garis bawah dong, mengalah itu bukan berarti kalah. Betul, Gitu. betul. Dan karena mengalah, orang mikir betul. menang kalah. Pernikahan tuh gak ada menang Betul, kalah. betul. Karena Semua bukan menang. perlombaan. Betul, Masya Allah. Terima kasih. Bapak suka perlombaan ya.
Ya, kita lanjut lagi nih buat jemaah Islam itu yang ada di rumah. Waktunya kita membacakan pertanyaan yang masuk. Yang ada di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Assalamualaikum nih dari Instagramnya @fariski. Islam itu indah, izin nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya wanita itu suka kebalikan dari apa yang ia katakan. Biasanya sih laki-laki suka ngebaca wanita itu tuh kayak yang bisa bilang kepekaan laki-laki. Apakah benar kayak gitu Ustadz? Jadi kayak wanitanya ngambek, tanda pengen diperhatiin. Terus kadang menjauh, pengen dikejar. Nah kira-kira bagaimana nih mohon nasihatnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wanita itu suka kebalikannya katanya. Nah ini bagaimana Ustadz Syamil? Menurut si penanya. Menurut si penanya. Apakah Jihan juga kebalikan dari selalu apa yang diomongkan? Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Berarti dia perasaan dia doang dong di Maksudnya enggak salah. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Jikalau seorang wanita berbicara ternyata dia berbicara bertolak belakang dengan apa yang ia maksud, maka ia telah melakukan suatu ayat Al-Quran yang ternyata ini adalah teguran. Kenapa? Karena orang bertakwa itu mengucapkan apa yang dia maksud. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus. Sadida yakni seakar kata dengan sadda. Sadda artinya bendungan, yakni menutup segala celah. Jadi orang tuh nggak boleh berbicara bermakna ganda yang akhirnya membingungkan orang lain. Maka kalau dikatakan apakah seorang wanita memang bicaranya seperti itu, maka tidak semua wanita seperti itu. Mungkin wanita yang ketika ngambek aja kayak gitu. Jadi kalau ditanya mau makan apa, terserah. Padahal yang dimaksud terserah adalah pecel lele gitu ya. Mau makan apa, mau terserah gitu. Padahal yang dimaksud adalah boba gitu. Mau minum boba, maka subhanallah, ketika seorang wanita seperti ini tidak selamanya akan seperti itu. Kenapa? Karena wanita akan menjadi madrasatul ula, pendidik atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kasihan anaknya kalau lagi diajarin, ma ini huruf apa? Terserah. Wah, kasihan anaknya mau belajar Iqra, mau belajar huruf Al-Quran ketika ibunya bad mood mulu gitu. Maka berusaha untuk mengendalikan diri bagi seorang wanita, dekatkan diri kepada Allah, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau hal-hal yang seperti ini bisa untuk dikesampingkan. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, wanita itu adalah seorang makhluk yang jujur. Dia kalau ngomong ke Allah tuh udah nggak pakai basa-basi lagi, pasti mintanya sama Allah sampai nangis-nangis. Seorang wanita kalau bangun tahajud tengah malam, sholat lailnya, dalam witirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud-sujud malamnya dia tulus banget berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Allah, ibu sekalian jamaah bisa minta dengan lurus, dengan jujur. Kenapa kalau kepada suami harus pakai kode gitu ya? Apakah karena al-haya'u minal iman? Malu itu adalah bagian daripada iman. Akhirnya malu Ustaz kalau ngomong pengen ini pengen itu. Sebenarnya sih pengen tapi malu ngomong sama suami. Maka subhanallah ungkapkan dengan bahasa yang indah tapi bukan berarti membuat suami salah paham. Maka akhirnya Nabi SAW meminta kita untuk ketika berkomunikasi dengan wanita ini dengan kelembutan. Kenapa? Karena kadang-kadang mancing emosi juga. Tadi bilangnya terserah, dibawain martabak malah mintanya pecel lele. Tadi bilangnya terserah, dibawain es teh malah mintanya boba gitu ya. Maka mancing emosi laki-laki. Maka kata Nabi SAW, mereka bagaikan. Jadi bagaikan tercipta dari tulang rusuk. Jikalau engkau terlalu keras padanya bisa patah. Tapi kalau engkau membiarkannya ya nggak bakal lurus-lurus gitu. Bengkok terus, malah tambah bengkok. Maka kitalah wanita yang berlaku lembut. Kita pelah laki-laki, imam yang berlaku lembut kepada para wanita kita. Dan Nabi SAW mengingatkan, khiyarukum atau khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Maksudnya memang sih laki-laki harus bersabar-sabar menghadapi para wanita. Karena itu adalah sunnah baginda Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Mas Fadli. Jadi kita ntar nih sarapan bareng atau gimana nih kita di mana nih kita sarapan barengnya? Terserah Ustaz Syama aja lah. Loh. Masih kebawa lagi nih, masih ngikutin cewek gimana sih, masih terserah segala. Ya nggak apa-apa Ustaz Syam, nggak apa-apa terserah aja. Wah,
Lama nih kalau gini jamaah. Kalau dari tadi dari segmen sebelumnya udah terserah. Segmen sekarang terserah lagi. Udah jamaah tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah alhamdulillah. Makan apaan? Ya terserah lah. Ya. Kenapa terserah aja.